sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Sama-sama katakan sekali, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sambil keyboard aja, tenang aja nyembah Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, nyatakan sama-sama, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru. Yes. Di setiap musim kehidupan, katakan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Wow, angkat tanganmu sama-sama. Sekali selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta. Lebih pelan lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Pakai waktu beberapa menit ke depan ini, pejamkan mata. Coba ingat semua kebaikan Tuhan di hidupmu. Alkitab berkata di Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Orang yang suka memuji Tuhan akan terus belajar mengingat kebaikan Tuhan. Yang bisa membuat kita kuat sampai hari ini, karena kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Musimmu bisa berubah, tapi kebaikan Tuhan tidak pernah berubah di hidupmu. Musimmu bisa berubah, keadaanmu bisa berubah, tapi kesetiaan Tuhan gak pernah berubah di hidupmu. Keadaanmu, kondisimu bisa kuat, bisa lemah, bisa berlimpah, bisa kurang, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah di hidupmu. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya di sana. Tuhan akan menguatkanmu, Dia akan meneguhkan langkahmu, Dia akan membangkitkanmu, Dia akan membuat engkau tetap bisa kuat dalam segala keadaan. Pakai 1 menit ke depan, 2 menit ini, ingat apa yang Tuhan pernah lakukan di hidupmu. Dia pernah menolongmu, Dia pernah membuat hatimu yang terluka disembuhkan. Dia pernah mengangkatmu di tempat yang rasanya gak ada satupun orang peduli sama hidupmu. Dia membasuh semua dosamu.
ketika tidak ada satupun pribadi yang bisa mengampuni dosamu. Pakai waktu saat ini ingat semua kebaikan Tuhan. Ada beberapa yang sudah putus asa berulang-ulang kali, tetapi selalu ada cara Tuhan untuk membuat engkau tidak menyerah dan engkau bangkit kembali. Yes. Ada yang waktu itu terhimpit secara keuangan dan engkau sadar tanpa Tuhan kau gak sanggup. Dan hari ini kau bisa ada di ruangan ini dan kau bisa memuji Tuhan. Pakaianmu lebih baik, kondisimu lebih baik. Ingat itu karena anugerah Tuhan, bukan karena hasil usahamu. Ingat itu dulu. Terus ingat semua kebaikan Tuhan. Dan ketika engkau mengingatnya, mulai memberkatakan Tuhan engkau baik. Ketika engkau mengingatnya dan mulai memberkatakan Tuhan engkau indah. Dan ketika engkau mengingatnya, engkau boleh berkata, Tuhan, aku mengasihimu lebih dari segala-galanya. Jangan sampai kesibukanmu hari-hari ini mencuri hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai kesibukanmu hari ini mencuri keintimanmu dengan Tuhan. Yang terutama itu intim sama Tuhan. Itulah kekuatanmu. Itulah kekuatan hidup. Kami menghampirimu Tuhan. Kami menghampirimu Yesus. Kami perlu Kau lebih dari segalanya. Kami menginginimu lebih dari apapun juga. Sebab tanpamu kami tidak akan sanggup. Sebab tanpamu kami tidak akan bisa. Sebab tanpamu kami tidak akan kuat. Bersamamu kami melakukan perkara yang besar. Yesus, kekuatanku, kebangkitanku ada dalam-Mu. Yesus, kehidupanku ku serahkan kepadamu. Yesus, Yesus, Yesus. Setiap pribadi mari berkata-kata sama Tuhan. Kayak engkau lagi ngomong sama seseorang yang begitu baik di hidupmu. Ngomong aja sama dia, I love you Lord. Tuhan, aku mengasihimu. Gak ada satu pun pribadi yang sebanding dengan engkau. Gak ada satu pun pribadi yang sanggup menjamah seperti engkau menjamah hidupku. Gak ada satu pun pribadi yang mengasihi aku seperti engkau begitu mencintai aku. Aku terpesona akan kasih-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Makasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir. Katakan itu yang Kau sediakan. Angkat tanganmu sama-sama nyembah Tuhan. Yuk angkat tanganmu, katakan sama-sama. Siapakah aku ini
jadi biji matamu. Oh, dengan apa akan ku balas? Nyanyi yuk, nyembah Tuhan sama-sama. Angkat suaramu. Pemusik, angkat suaramu sama-sama. Keluarkan suara yang terbaik. Sama-sama nyembah Tuhan. Oh, siapakah aku ini? Nyanyi, drummer nyanyi yuk, nyanyi sama saya. Jadi biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan sama-sama. Oh, siapakah aku ini? Yes, jadi biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas selain puji dan sembah? Sama-sama nyembah Tuhan. Angkat suaramu. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata yang Kau perhatikan, Kau kasih. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan dengan apakah? Katakan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur pada. Sama-sama nyanyikan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah
lidahku, bawa lidah memujimu Tuhan, memuji Engkau. Katakan kemurahan-Mu. Lebih tinggi lagi yuk teman-teman. Angkat suaramu sama-sama, nyembah Tuhan sama-sama. Nyanyikan, come on. Kemurahan, katakan lebih dari hidup. Kami mau nyatakan kemurahan-Mu Tuhan, ya. Lebih dari sekali lagi, bawa lidahku, katakan, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari kemurahan-Mu. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari
sekali lagi kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Tidak semua orang yang bernyanyi itu hidup sebagai penyembah. Kita mesti ngertiin. Tidak semua orang yang berkata cinta itu menghidupi cinta. Yang udah menikah ngerti banget. Ngomong janji nikah mah gampang, betul nggak? Butuh disiapkan kata-kata. Butuh apa? Emosi sesaat, betul? Tapi untuk menghidupi pernikahan butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh komitmen, butuh penguasaan diri, butuh kasih, butuh kemurahan hati. Setuju? Ngomong doang mah gampang, tapi menghidupi itu butuh perjuangan. Nyanyi itu gampang Pak, Bu, teman-teman. Tapi menghidupi penyembahan itulah yang Tuhan cari. Jangan cuma ngomong cinta sama Tuhan. Jangan cuma pelayanan doang. Banyak yang jago musik, tapi sedikit yang menyembah. Kita mesti ngerti ini. Dan selalu ada bedanya antara yang cuma nyanyi doang, yang cuma bermusik doang, dengan yang menyembah Tuhan. Harus ada bedanya, katakan amin. Harus ada bedanya. Pertunjukan cuma terjadi di tempat terlihat. Namanya juga pertunjukan, betul. Tapi kita maunya menyembah, bukan mau entertain, setuju? Bukan mau menghibur, kita mau menyembah. Menyembah itu terjadi di tempat yang orang gak lihat tapi Tuhan tetap lihat. Di kamarmu itu loh, di tempat gak ada ibadah, disitulah terjadilah penyembahan yang sejati. Saat orang gak lihat, tapi aku tetap pengen nyenangkan hati Tuhan. Saat manusia gak menjadwal Anda, tapi aku tetap pengen punya waktu dengan Tuhan. Makanya Mazmur ngomong kayak gini, Daud ngomong kayak gini. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan selagi aku ini masih ada. Mau ada ibadah, mau kakak ibadah, aku mau tetap nyanyi buat Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Seorang penyembah sejati, dia gak cuma ngomong cinta sama Tuhan. Dia gak cuma ngomong tentang kekudusan. Dia gak cuma ngomong tentang kebaikan Tuhan. Tapi dia menghidupi dan mengalami itu setiap hari. Menyembah itu setiap hari, di setiap nafasmu. Karena nafas ini siapa yang kasih? Tuhan. Karena itu kalau engkau dikasih nafas, pakai di setiap nafasmu untuk nyembah Tuhan. Amin. Jadi yang pertama ingat ini. Yang pertama ingat ini. Penyembahan terbangun di tempat yang tidak dilihat. Di kamarmu itu loh. Karena kalau Anda cuma melakukan ini seminggu sekali, itu namanya pertunjukan, bukan kehidupan. Tangkap ini. Kenapa Tuhan mau kita menghidupi ini setiap hari? Karena orang yang menyembah Tuhan pasti ada bedanya, katakan amin. Orang yang menyembah Tuhan, itu tambah hari, tambah mirip dengan yang disembah. Orang yang tiap hari connect ini, tangkap ini. Ada satu pepatah ngomong bagus banget. Show me your friend. Tunjukkan aku teman-temanmu. Dan aku akan tunjukkan engkau masa depanmu. Karena dengan siapa kita bergaul, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Setuju ya? Orang kalau sudah menikah, tanpa disadari, kok tambah lama tambah mirip ya cara ngomongnya. Betul? Saya sering kali sama istri hari-hari ini, saya lagi mikir apa, dia udah langsung connect. Gampang connect karena setiap hari barengan, betul ya? Hubungannya harmonis, hubungannya dekat. Punya komitmen sama-sama untuk bangun hubungan, gak kaget. Sifat dari saya bisa nular ke istri, sifat dari istri bisa nular ke saya. Karena dua orang yang setiap hari berjalan bersama, gak tahu kenapa, karakternya akan nempel. Orang yang setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, pakai lututnya nyembah Tuhan,
terus terkoneksi sama Tuhan, terus pengen mengenal Tuhan, jangan kaget. Tambah lama karakter Kristus akan nyata di hidupmu. Aku berkurang, Yesus bertambah. Sekali lagi katakan, saya berkurang, Yesus apa? Ku bawa hatiku, penyembahanku. Sama-sama katakan. Ku semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan aku berkurang, ku semakin berkurang. Katakan Yesus. Lagi terus bawa hidupmu, yes. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Sekali lagi, ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan. Stop sampai situ dulu, stop sampai situ. Tahan dulu. Saya tahu Anda mau lanjutkan lagunya kan? Tahan dulu. Kita bisa berkurang, Yesus bisa bertambah kalau kita mau taat, katakan amin. Karena kalau hati kita keras, kalau orang Jawa ngomong sekarpe dewe, semuanya sendiri. Jadinya kita yang bertambah, Yesusnya jadi gak punya akses dalam hidup kita. Hari ini, tiap kali kalau ada kebenaran disampaikan, Tuhan aku mau taat. Ketaatan membuat kita berkurang, Yesus bertambah. Kalau Yesus yang bertambah, pasti hal-hal besar, hal-hal yang mustahil akan kita alami dalam hidup ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mengikuti Yesus, katakan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku. Yes. Kehendaknya di hidup mengiring Yesus itulah ku yakin, yes. Katakan hamba, sama-sama yuk katakan mengikuti Yesus. Katakan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku. Jadikan ini sebagai doamu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan ku yakin anugerahnya mampu
jadikanku hamba yang berkenan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Yes, kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Katakan aku mau taat, aku mau taat sama Tuhan. Jalan Tuhan selalu lebih baik dari jalan kita, katakan amin. Rancangan Tuhan itu selalu lebih gede daripada rancangan kita, katakan amin. Karena Tuhan hari ini ngikut aja yang Tuhan mau, katakan amin. Katakan saya mau taat. Apapun yang Tuhan mau saya mau taat. Katakan bentuk saya Tuhan. Tambah hari, tambah mirip dengan Engkau. Tambah hari, tambah penuh kasih. Tambah hari, berlimpah dengan kuasa. Tambah hari, tambah jadi berkat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Silahkan duduk kembali, silahkan duduk kembali, silahkan duduk kembali. Saya katanya Pak Sugiono dikasih waktu sampai jam 12 sebenarnya. Katanya yang kemarin-kemarin katanya pendek sekali Pak. Oh iya ya siap. Jadi saya udah siapkan 50 lagu sebenarnya. Ya. Selamat pagi semua. Saya senang sekali hari ini bisa melayani di GBDI Jajak, dan saya senangnya lagi karena saya nggak sendirian, saya bersama dengan istri saya. Nah, ini istri saya ya, bukan istri tetangga, istri saya ini ya. Jadi jangan sampai salah. Kami menikah, barusan kami memasuki tahun ke-10 pernikahan. Anak 2, satu usia 8 tahun, satu usia 6 tahun. Dua-duanya cowok, dua-duanya luar biasa, dua-duanya cinta Tuhan. Setiap malam sebelum kami tidur kami selalu punya ritual gitu. Untuk kita baca firman Tuhan sama-sama, dan justru kadang mereka yang ingetin kita. Dedi, mami belum baca firman, harus baca firman dulu sebelum tidur. Wow, ini justru anaknya ngajarin bapak sama ibunya, ini luar biasa. Dari kecil kita ngajarin mereka mesti cinta Tuhan, mesti cinta firman Tuhan. Ya, hari ini bersyukur, terima kasih Pak Sugiono. Kita janjian rasanya udah lama Pak ya. Waktu kontak tuh rasanya tahun lalu Pak ya, kalau nggak salah, betul ya? Tahun lalu udah kontak, tapi baru dapat jadwalnya sekarang ya Pak ya. Ampuni saya Pak, ampunilah saya Pak. Itu karena gereja-gereja lain Pak, itu Pak ya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, judulnya tentang istirahat dan menyembah. Kita perlu ini, rest and worship, ini judulnya. Kalau Anda mau catat, silahkan catat karena ini akan mengingatkan Anda, benih itu, firman itu mesti disimpan. Ya, kalau disimpan Roh Kudus bisa ingatkan, katakan amin. Ya, kita ini terbatas. Saya tiap kali suka nyatat karena saya tahu ada satu momen dalam hidup saya, Roh Kudus bisa ingatkan yang saya simpan dalam hidup saya. Nah, saya belajar ini bahwa tubuh manusia atau manusia itu diciptakan, itu membutuhkan namanya istirahat. Betul nggak? Setuju ya? Benar. Orang kalau nggak istirahat, itu tubuhnya gampang lemes, gampang pusing, betul nggak? Dan kadang-kadang khawatir berlebihan, minim kreativitas, hidupnya udah stagnan, nggak kemana-mana. Rutinitas doang, tapi udah nggak ada kreativitas. Dan yang terjadi seringkali kalau orang kurang istirahat, yang terjadi apa? Gampang apa? Gampang emosi. Kita mesti ngertiin. Nah, kalau tubuh aja butuh namanya istirahat. Hati dan pikiran kita itu juga butuh namanya istirahat, yang setuju katakan ya. Ini gak bisa dipakai mikir terus. Hati kadang-kadang seringkali nggak bisa, makanya kita ngomong suruh dijaga. Nah, salah satu menjaganya adalah dengan harus ada restnya, harus ada breaknya. Hati terus dipakai untuk mikirin ini, wah lama-lama juga nggak kuat. Kita butuh namanya istirahat. Kita berkata di dalam Keluaran 33 ayat 14, tapi saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya, di terjemahan NIV dikatakan seperti ini. The Lord replied, Tuhan ngomong nih sama Musa. Dan Tuhan ngomong satu perkataan, satu prinsip. My presence will go with you. Hadiratku akan bersamamu. And I will give you, apa? Di sini dikatakan
rest. Ternyata firman Tuhan ngomong dengan jelas. Kalau hadirat Tuhan kita rindukan, kita ingini, kita hidupi, disitulah tempat istirahatmu. Tangkap prinsip ini. Tempat terbaik untuk kita bisa rest, menenangkan hati, pikiran kita. Itu di dalam apa? Hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Ini loh tempat terbaik. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Jadi gak perlu nunggu ibadah datang. Setiap waktu kita bisa ngalamin hadirat Tuhan, amin. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Ini sama-sama yuk. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Nyanyi dari awal sama-sama ya. Katakan saat indah. Nyanyikan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Katakan memandang wajahmu Tuhan. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami, setiap keluarga di tempat ini. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Katakan sama-sama. Lagu ini bagus banget. Hadirat-Mu Tuhan, apa? Ku rasakan. Ketika hadirat Tuhan kita ingini, lirik berikutnya ngomong kayak gini. Kekudusan-Mu apa? Penuhiku, kita disucikan. Nanti saya akan bagikan, ada 3 berkat yang luar biasa. Buat orang-orang yang benar-benar selalu menyediakan waktu untuk istirahat. Di hadirat Tuhan ada blessing yang luar biasa di sana. Makanya saya mau menghidupi. Karena ada bedanya. Kalau orang cuma ngomong cinta tapi nggak menghidupi cinta, pernikahannya nggak kuat, setuju ya? Ngomong doang jago. Tapi kehidupan, pengorbanan, itu yang membuat cinta itu tetap kuat dalam segala keadaan. Yesus mengajarkan kita prinsip ini. Ingat Yesus pernah hidup jadi manusia, betul ya? Ketika dalam keadaan ini sebagai manusia, diajarkan prinsip yang luar biasa. Kita lihat Lukas 5:15-16. Dikatakan seperti ini. Tetapi kabar tentang Yesus itu makin jauh tersiar. Bahasa gampangnya gini, Yesus tambah ngetop, tambah dikenal banyak orang. Dan datanglah banyak orang itu berbondong-bondong kepadanya. Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari apa?
penyakit mereka. Biasanya kalau Yesus ada orang minta disembuhkan, dia sembuhkan apa enggak biasanya? Biasanya dia sembuhkan ya. Mau sibuk apapun dia tetap berusaha untuk menyembuhkan banyak orang. Tapi kita lihat ada satu kalimat berikutnya yang jarang disebut. Akan tetapi Yesus ngapain? Mengundurkan diri. Dan dia ngapain? Ke tempat yang apa? Pergi ke tempat yang sunyi dan dia rest. Dia rest. Banyak orang seringkali lupa ini. Kekuatanmu bukan dalam kesibukanmu. Kekuatanmu bukan dalam pengetahuanmu. Kekuatanmu bukan dalam pengalamanmu. Kekuatanmu itu cuma dalam hadirat Tuhan. Karena itu ketika engkau sibuk, selalu punyailah waktu untuk rest, ambil break. Ambil break. Ini mesin kalau jalan terus gak pernah istirahat, panas Pak. Betul? Perlu istirahat. Mampir ke rest area dulu, betul? Istirahat. Kalau enggak kita enggak kuat. Orang mau sibuk pelayanan. Orang mau sibuk kerja. Tapi kalau dia enggak punya waktu rest dalam hadirat Tuhan, itu berbahaya. Jangan sampai kesibukanmu mencuri waktu intimmu dengan Tuhan. Kesibukanmu suatu kali akan kau tinggalkan, setuju? Tapi hadirat Tuhan itu tetap selama-lamanya. Yesus menghidupi ini. Karena kalau kita nggak bisa manage kesibukan kita nggak bisa ngatur kesibukan kita. Ingat, kesibukanmu bisa menghancurkanmu. Berapa banyak orang justru akhirnya meninggalkan Tuhan gara-gara di dalam kesibukannya. Banyak. Gangdau tambah banyak, kerjaan tambah sibuk, kepercayaan tambah banyak. Ingat yang terutama itu adalah intim dengan Tuhan. Jangan lupa itu. Itu kekal. Disitulah letak kekuatanmu. Yesus ngerti, makanya dia memilih, dia gak sembuhkan. Dia mengambil waktu, menguturkan diri ke tempat sunyi, doa dia. Lihat berikutnya lagi, Lukas 22 ayat 39. Jadi yang tadi kita belajar bahwa Yesus dalam kesibukannya, dia selalu punya ambil waktu untuk intim dengan Bapa. Berikutnya lagi, Lukas 22:39 dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana apa di sini dikatakan biasa, ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Yesus kalau pergi ke Bukit Zaitun, dia berdoa. Nah, Lukas 22 itu cerita tentang bagaimana Yesus pergi ke taman namanya Taman Getsemani. Ini momen genting. Ini momen yang gak mudah. Kita tahu bahwa ketika Yesus ada di Taman Getsemani, peluhnya itu seperti darah. Wah, ini stres tingkat tinggi. Artinya apa yang kita bisa temukan prinsip di sini, bahwa Yesus di dalam tekanan, dia tetap intim dengan Bapaknya. Di dalam tekananmu, ayo tetap ambil waktu pertama. Untuk apa? Datang ke Tuhan dulu. Karena disitulah ada ketenangan yang sejati, katakan amin. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Tangkap prinsip ini. Cuma di hadirat Tuhan kita kembali tenang. Anak kembali di pelukan bapaknya, dia akan kembali tenang. Suatu kali anak saya masih ingat banget, ketika dia masih kecil, di daerah rumah kami itu beberapa kali, seringkali ada suara petasan. Nah, tiap kali ada suara petasan, anak saya itu langsung nangis. Dia mungkin kaget,
Dia ketakutan, nangis. Dan ketika dia takut, dia tahu tempat terbaik untuk dia merasa tenang. Itu ada di pelukan bapaknya. Dan waktu dia nangis, dia langsung datang ke saya. Dia buka tangannya. Sebagai seorang bapak, anak buka tangan. Artinya dia minta untuk dipeluk, digendong. Ketika dia dipeluk, kepalanya saya kasih di bahu saya. Dan saya ngomong, anak saya namanya Elijah tenang. Kamu sama Dedi. Dari yang nangis, dari yang histeris, anak di pelukan bapak itu tenang. Kita anaknya bapak di surga. Dalam ketakutanmu, Tuhan bisa menenangkanmu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama Bapa kau Raja atas. Ku tenang sebab. Saudara, kalau kita lagi ada di hadirat Tuhan, kita tuh jadi lebih diingatkan lagi siapa Tuhan di hidup kita. Badai boleh ada, tapi kita ingat kita punya Tuhan yang bisa meredakan badai. Makanya kita perlu dalam tekanan cari Tuhan dulu. Solusi manusia terbatas. Tapi kalau surga kasih solusi, ketenangan ada di sana. Sehingga kita gak salah ambil keputusan, katakan amin. Lihat prinsip berikutnya lagi. Di dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Di sini dikatakan, pagi apa? Benar. Waktu hari masih apa? Gelap. Yesus sudah bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang apa? Sunyi. Dan ngapain? Rest. Ya. Artinya apa? Waktu terbaik untuk kita tuh nempel sama Tuhan. Rest. Ternyata sebelum hari aktivitasmu dimulai. Saya tetap pegang prinsip ini. Saya kolot urusan ini. Karena saya sadar, tanpa Tuhan yang memimpin, tanpa Tuhan yang membangun hari saya, semuanya sia-sia. Ketika kita bangun pagi, kita tuh gak pernah tahu yang bakal terjadi di hari itu apa, betul gak? Kita gak pernah tahu tantangan dan kesempatan apa yang bisa datang dalam kehidupan kita. Manusia ini terbatas, Pak, Bu. Tapi kalau kita izinkan Tuhan yang pimpin kita, Tuhan bisa kasih tahu banyak hal dalam hidup kita. Dia bisa tenangkan kita. Dia bisa ingatkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita kuat lagi menjalani hari yang baru. Pagi-pagi benar. Yesus memilih sebelum hari dimulai. Dia memilih untuk bersekutu dulu dengan Bapaknya. Makanya sekarang punya waktu. Pak, saya gak bisa bangun pagi. Gak bisa, Pak. Anda kalau punya jadwal pesawat pagi, jadwal kereta pagi, kok bisa bangun pagi? Kalau ada orderan pagi-pagi, kok bisa bangun pagi? Ayo. Karena Anda nganggep orderan jadwal pesawat, jadwal kereta itu penting. Setuju? Kalau memang kau ngomong jadwalmu dengan Tuhan itu penting, maka pasti kau akan mendahulukan Tuhan lebih dari semua kesibukan yang lain. Amin. Jangan cuma ngomong cinta, hidupilah cinta. Jangan cuma ngomong tentang penyembahan, hidupilah penyembahan. Beda. Mazmur 5 ayat 4. Ini perkataan Daud. Daud ini raja loh. Namanya rojo itu sibuk. Gak ada raja pengangguran apalagi di zaman itu. Penuh dengan peperangan. Ada bangsa yang gak suka langsung nyerang, itu. Sesibuk-sibuknya seorang Daud. Tapi Daud ngomong kayak gini, Tuhan pada waktu apa? Pagi engkau mendengar seruanku. Engkau mendengar
penyembahanku. Engkau mendengar pujianku. Pada waktu pagi aku sudah mengatur itu namanya persembahanku sama Tuhan. Dan aku menunggu-nunggu. Dan aku menantikan Engkau. Gak kaget di akhir hidup Daud. Tuhan ngomong tentang siapa Daud. Dia orang yang berkenan di hatiku. Dan melakukan segala kehendak aku. Saya ketika baca kisah Daud itu mikir loh. Suatu kali kalau saya pulang ke rumah Bapak, Tuhan bakal ngomong apa tentang saya. Kita bisa tipu manusia, tapi kita masalahnya gak bisa tipu Tuhan, betul? Upah yang terbesar itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena Tuhan itu menyelidiki semua kehidupan kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai untuk bisa istirahat dalam hadirat Tuhan. Aksesnya itu bukan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk cuma Pak Sugiono, enggak. Aksesnya untuk semua kita. Kita mesti nangkep ini. Nah, kita berkata Ibrani 10, 19-20. Buka ayatnya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, karena darah Yesus sekarang kita boleh memasuki tempat apa? Maha Kudus, tempat Allah berada. Inilah jalan yang baru yang menghidupkan, yang telah dibukakan oleh Kristus bagi kita dengan merobek tirai itu, yaitu tubuh insaninya, supaya kita dapat apa? Menghadap hadirat Allah yang kudus. Anda setiap waktu tuh dikasih VIP access at any time, di segala waktu, di segala keadaan. Anda bisa dengan mudah untuk ngalamin indahnya hadirat Tuhan. Jangan sampai kemurahan Tuhan ini enggak Anda hidupi, sayang banget. Hidup cuma sekali, kita mesti berarti dan jadi dampak dalam hidup ini. Jangan nanggung jadi orang. Kalau Tuhan bisa pakai kita levelnya 100, kenapa Anda berhenti di level 10? Kalau Tuhan bisa pakai kita di level 1000, kenapa kita cuma berhenti di level 100? Kalau Tuhan bisa pakai ke dalam kita di dalam kita dimensi sampai masuk dimensi supranatural yang tanpa batas, jangan berhenti di dimensi natural. Tangkap ini. Saya nggak mau melayani cuma nyanyi bagus, no. Yang nyanyi bagus sudah banyak. Saya mau pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan saya. Harus ada bedanya. Akses ini terbuka buat kita semua. Nah, saya akan tutup dengan ini. Kenapa kita perlu rest, benar-benar punya waktu yang secara khusus untuk kita ambil intim sama Tuhan. Nyembah Tuhan. Mengatakan kebaikannya. Mengingat kesetiaannya. Alasan pertama ini. Orang yang suka rest di dalam hadirat Tuhan, dia akan mengalami kelegaan. Katakan, saya akan mengalami kelegaan. Matius 11 ayat 28 ngomong dengan jelas. Marilah kepadaku, dalam terjemahan yang lain dipakai kata-kata ini, datanglah kepadaku. Ayo intim sama aku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, kau sedang capek dengan hidupmu. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada penghakiman. Di dalam hadirat Tuhan cuma ada kasihnya Tuhan. Dia gak pernah menolakmu.
Dia mengasihimu. Engkau gak setia, Tuhan tetap setia kok. Gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Karena itu di segala waktu, hampiri Tuhan aja. Itu tempat kelegaan yang terbaik. Kita lega, kita tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada satu terjemahan yang bagus banget. Matius 11:28 dalam terjemahan The Message. Ini kata-kata yang menghiburkan saya. Are you tired? Kamu capek? Burn out? Kamu sudah pengen putus asa? Burn out on religion. Wow. Terjemahannya bagus banget dikatakan. Kamu capek gak melakukan banyak agamawi? Tindakan agamawi yang kamu mesti dituntut berbuat ini baik, ini moralitas. Kamu capek. Kadang-kadang saya dalam hidup saya mau terlihat wah kayak suci setengah mati. Kadang-kadang juga lelah kita. Saya sadari itu. Alkitab cuma ngomong kayak gini, Yesus ngomong kayak gini. Come to me, datang aja padaku. It's okay. Kamu belum bisa menghidupi yang itu, gak apa-apa, santai aja. Get away with me. Kamu ambil waktumu, keluar dari kesibukanmu, keluar dari tekananmu. Get away with me. And you will recover your life. Dan kamu akan dipulihkan. I will show you, aku akan tunjukkan kepadamu how to take a real rest. Aku akan tunjukkan kepadamu istirahat yang sesungguhnya, yaitu di hadiratnya Tuhan. Kadang kita capek dituntut orang mesti gini, mesti gitu. Tuntutan begitu banyak. Saya mesti jadi orang yang gini, Tuhan aku gak sanggup. Udah simple. Datang aja sama Tuhan. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu keterbatasanmu. Ada satu ayat bagus banget, Ibrani 4:15-16 dikatakan. Yesus imam besar kita. Di sini dikatakan apa? Dapat mengerti apa? Semua kelemahan kita. Wow. Jadi kalau hari ini kau merasa seperti orang yang berdosa, orang seringkali kau dikejar intimidasi dalam hidupmu karena mungkin kau gagal, kau bikin salah, kau belum bisa melakukan ini. It's okay. Alkitab ngomong, Yesus ngerti semua kelemahanmu. Karena ketika Yesus hidup di dunia ini, ia juga dicobai dalam segala cara. Ia dicobai sebagaimana kita juga dicobai. Tetapi ia tidak pernah apa? Berdosa. Bersama Yesus sebagai imam besar, kita bisa datang ke hadapan tata Allah secara apa? Bebas. Di mana ada apa? Kasih karunia. Tidak ada penghakiman di sana, tidak ada intimidasi di sana. Yang ada cuma penerimaan kasih Tuhan, katakan amin. Di sana kita menerima apa? Rahmat dan apa? Kemurahannya untuk menolong kita apabila kita membutuhkan. Gara-gara firman ini, saya dapat sebuah lagu main di A. Kunci A. Ku menyembah dalam kudus hadirat, hampiri tahta kasih karuniamu. Kami menghampirimu Tuhan saat ini. Katakan kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama nyanyikan bagian chorus ya, bagian refnya, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang, ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan. Waktu saya tulis lagu ini, saya dalam kondisi penuh dengan tekanan. 6 bulan pindah ke Jakarta, punya impian yang besar tapi gak melihat apa-apa. Dalam keadaan yang gak mudah, saya memilih untuk menghampiri Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku gak sanggup. Tuhan, aku udah mau nyerah Tuhan. Aku capek Tuhan. Tapi ketika saya nyembah Tuhan, ketika saya menghampiri Tuhan, saya merasakan ada ketenangan. Tuhan kayak ingatkan saya, aku masih Tuhan yang sama. Aku Tuhan yang bisa membuat engkau pindah ke kota Jakarta. Dan aku bukan Tuhan yang berhenti bekerja. Aku akan melanjutkan pekerjaanmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya yang lebih besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Dari awalnya saya takut, saya kembali tenang. Karena saya diingatkan, saya punya Bapak yang gak pernah tinggalkan saya. Dan akhirnya muncullah perkataan iman. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Hadirat Tuhan itu tempat di mana kita lega, pulih hati kita, pikiran kita. Kita kuat kembali dan kita akan lihat kemenangan besar Tuhan bisa nyatakan. Amin. Sampai sini semua diberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Yes. Yang kedua ini, kenapa kita perlu rest dalam hadirat Tuhan? Keluaran 25 ayat 22 menuliskan dengan jelas, dan di sanalah di hadirat Tuhan, di tempat maha kudus itulah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan apa? Berbicara. Semua katakan, Tuhan akan berbicara. Tuhan akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu, tentang segala sesuatu, tentang hidupmu, tentang karaktermu, tentang keputusan yang mesti kau ambil, tentang hal-hal yang baru yang seringkali kau stuck, tentang kreativitasmu. Dia bisa berbicara tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Kenapa kita perlu rest dan nyembah Tuhan dengan sengaja? Karena ternyata orang yang suka nyembah Tuhan, punya waktu intim dengan Tuhan, dia akan menerima pewahyuan dari Tuhan di sana. Tuhan akan bicara sama kita di sana. Bukan Tuhan gak bisa bicara, tapi seringkali kita gak punya waktu untuk Tuhan mau menyampaikan isi hatinya buat kita. Terlalu sibuk. Orang yang terlalu sibuk. Jadi gak punya waktu dengan Tuhan. Sampai akhirnya bingung mau melangkah kemana. Dia pikir dengan kekuatannya, dia pikir dengan kehebatannya, dia pikir dengan koneksinya bisa. Gak bisa Pak, manusia terbatas. Cuma Tuhan kita yang tanpa batas. Kita sok tahu, cuma Tuhan yang maha tahu. Makanya kita butuh tuntunan Tuhan. Seringkali dalam hadirat Tuhan, saya diingatkan sama Tuhan tentang cara pandang yang benar. Saya seringkali diingatkan sama Tuhan, Ki, kamu jangan lihat orang itu kayak gitu, jangan suka menghakimi. Seringkali diingetin sama Tuhan. Kalau kita gak punya waktu tenang, kita gak bisa denger ini loh. Sadar gak kalau di dalam rumahmu lagi rame, bisa jadi engkau gak denger ternyata di rumah Anda itu, di terasnya sedang ada burung lagi berkicau. Anda mungkin gak dengar di sana. Tapi ketika keadaan sepi, bunyi-bunyian yang dulunya gak kedengaran, tiba-tiba dengan mudah kita dengar, betul gak? Seringkali Tuhan itu bicara lembut. Itu cuma bisa terjadi kalau engkau punya waktu tenang, dengar. Saya dibukakan cara pandang yang baru. Banyak sekali. Kalau mau kesaksian gak bisa habis. Saya diingatkan, Ki, kamu jangan pahit hati dulu. Di balik itu aku menyatakan kemuliaanku. Ki, sering kali Tuhan gak cuma bicara cara pandangnya benar, dia bicara tentang peringatannya. Ki, jangan ngaco. Hati-hati. Kepercayaan yang aku kasih ke kamu,
Jangan disia-siakan. Diperingatkan sama Tuhan. Diperingatkan sama Tuhan. Jangan kembali ke dosa masa lalu. Cukup. Selesai. Aku mengurapimu. Kamu akan melakukan hal yang besar. Diingetin lagi. Di hadirat Tuhan itu. Seringkali saya dikasih tahu keputusan mana yang perlu saya ambil. Kami berdua lagi seringkali bingung anak mesti sekolah gimana. Kita mesti mendidik anak seperti apa. Tapi ketika saya ada di hadirat Tuhan. Dengan tuntunan Tuhan. Ngobrol sama istri. Satu persatu mulai dapat solusi. Satu. Gak selalu sempurna sih. Tapi selalu ada yang lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Ketika saya ada di hadirat Tuhan. Tuhan bisa berbicara tentang kreativitas yang baru. Oh iya ya. Dulu kok aku gak kepikiran. Dapat lagu yang baru. Dapat desain yang baru. Tuhan bisa nyatakan itu di hadiratnya. Karena dia Tuhan yang menciptakan. Dia kreatif. Dia bisa kasih ketahu kita. Ini loh kamu bisa pikirin ini. Dia bisa kasih kreativitas buat hidupmu. Buat keluargamu. Buat pekerjaanmu. Buat apapun yang ada di hidupmu. Tuhan bisa membuat hal-hal yang baru di hidup kita. Di hadirat Tuhan ada kreativitas yang baru. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa kita perlu rest di hadirat Tuhan? Kita berkata Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ingat prinsip ini. Tuhan itu pokoknya. Kita itu cabangnya, kita rantingnya. Barang siapa tinggal dia nempel di dalam aku. Nempelnya gak cuma seminggu sekali tapi nempelnya masih setiap hari. Katakan amin. Ranting kalau mau berbuah banyak dia mesti nempel setiap hari. Amin. Gak bisa, oh aku nempel cuma seminggu sekali deh. Gak bisa. Anda mau berbuah mesti nempel setiap hari, setiap waktu. Sebab di luar aku, di luar Tuhan, tanpa kita punya keintiman dengan Tuhan, kamu tidak apa? Tidak dapat berbuat apa-apa. Tangkap ini. Ranting bisa berbuah kalau dia nempel sama pohonnya. Tanpa nempel, dia gak punya kuasa untuk berbuah. Tangkap ini. 1 Korintus 4:20 mengatakan, kerajaan Allah bukan hanya kata-kata doang. Melainkan apa? Hidup dengan apa? Kuasa Allah. Tadi saya katakan, hidup bersama dengan Tuhan harus masuk ke dalam dimensi kuasa ilahi. Jangan nanggung. Saya gak pernah berpikir, itu namanya lagu kemenangan terjadi di sini. Suatu kali tiba-tiba ada orang direct message ke saya melalui Instagram. Kak, terima kasih buat lagu kemenangan terjadi di sini. Kenapa? Saya 5 bulan kak, dokter ngomong saya kena meningitis. Ketika saya dengar lagu kemenangan terjadi di sini, saya imani kak. Lagu itu berbicara, ada kesembuhan terjadi. Ada kebangkitan terjadi. 5 bulan saya nyembah Tuhan pakai lagunya Kak Frankie. Kak, terima kasih. Hari ini dokter sudah ngomong, saya sudah sembuh total. Tuhan Yesus dipermuliakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Bukan lagunya yang hebat, tetapi Tuhannya yang hebat. Bukan karena karya tanganmu yang jago, tetapi karena ada kuasa Tuhan menyertai Anda. Tangkap ini. Bukan karena jagonya Anda bisa bikin ini dan itu, tetapi yang membuat semuanya berbeda. Karena ada penyertaan, pengurapan, kuasa Tuhan itu mengikuti hidupmu. Mari tangkap, orang yang meres intim sama Tuhan, jangan kaget. Kuasa Tuhan akan dilimpahkan di hidupmu. Kisah Para Rasul 10:38. Tinggal 2 ayat lagi, saya selesai. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Dengan siapa? Roh Kudus. Dan apa? Kuasa. Semua katakan kuasa. Semua katakan Roh Kudus. Dia yang berjalan berkeliling sambil apa? Berbuat apa? Baik dan apa? Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yang berbuat baik sudah banyak.
Saya yakin setiap Anda selalu melakukan yang baik. Tapi Tuhan ngomong gini, baik doang gak cukup. Kita perlu kuasa Tuhan untuk mengubah kita yang terbatas jadi tanpa batas. Untuk membuat kita yang biasa bisa jadi luar biasa. Amin. Kita perlu kuasa Tuhan. Dan kuncinya apa? Ayat terakhir. 2 Tawarik 16 ayat 9. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama? Kita mau baca ayat ini sama-sama. Saya akan selesai di sini. Tetap main di A aja. Kita baca sama-sama. Siap? Siap keluarkan suara yang terbaik? Ibadah kita masih jam 12, santai aja, gak usah buru-buru pulang. 2 Tawarik 16 ayat keberapa? Kita baca dalam hitungan ketiga, 2, 1. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan apa? Kekuatannya kepada mereka yang apa? Sekarang nangkap kuncinya. Cuma orang yang benar-benar intim melekat sama Tuhan, ya akan dilimpahkan kuasa Tuhan. Lampu bisa hidup menyala dengan terang karena dia nempel sama sumber listriknya. Jangan sampai lampunya kelihatannya hebat, speknya bagus, tapi kalau nggak nempel sama listrik, terangnya nggak pernah keluar. Hari ini Tuhan mau memunculkan terang kehidupanmu. Ketika engkau nempel sama dia. Siap ngalamin Tuhan lebih lagi? Mau belajar rest di hadirat Tuhan? Rest and worship. Istirahat, nyembah. Jadi seperti Yesus. Dalam tekanan, dalam kesibukan. Sebelum hari dimulai, nyembah. Yang pertama yang terjadi apa? Ada kelegaan di sana. Hatimu tenang. Kok gak dikuasai ketakutan lagi. Yang kedua, ada pewahyuan Tuhan di sana. Ada rencana Tuhan disingkapkan di sana. Ada peringatan Tuhan disampaikan di sana. Ada cara pandang yang diperbaharui ada di sana. Ada kreativitas dari tempat maha tinggi. Tuhan bisa nyatakan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, orang yang rest dalam hadirat Tuhan. Jangan kaget. Dilimpahkan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu sepaket dengan orang yang terkoneksi dengan dia setiap waktu. Ku menyembah, katakan, dalam kudus hampiri. Yes. Kami menghampirimu Tuhan. Katakan sama-sama. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama nyanyikan. Oh, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang, yes, ku yakin Engkau nyata di sini. Katakan terjadi. Yang percaya ada kemenangan di tempat ini, kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Ku menyembah, katakan, dalam kudus hadirat-Mu hampiri. Wow. Amin. Katakan, deklarasi kekuatan-Mu Tuhan cuma ada di hadirat-Mu. Oh, kekuatanku
dan hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, Yesusku. Oh, hanya Kaulah segalanya. Dengan iman bawa penyembahan-Mu pagi hari ini. Oh yes, yes, yes. Ku yakin Engkau hadir di sini. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Oh yes. Katakan sama-sama, kemenangan terjadi. Dengan iman bawa penyembahan-Mu, ku yakin, amin. Ku rasakan, amin. Ku yakin Engkau nyata di sini. Katakan segenap jiwa memuji-Mu, segenap jiwa. Oh, katakan segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku, segenap hatiku. Katakan Kau besar, Kau besar. Yes, Kau besar. Segenap jiwaku, oh, segenap jiwaku. Ada terobosan di tempat ini. Sungguh besar, oh, katakan segenap hatiku, Tuhan. Kau besar, Engkau besar, Kau besar, Kau besar, Engkau besar. Oh, katakan, ku yakin Kau. Yes. Sekali lagi nyatakan sama-sama, katakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Katakan kemenangan, kemenangan. Sama-sama nyanyikan. Ku yakin, amin, amin, amin. Yes, ku rasakan. Oh, oh. Ku yakin, yeah. Kemenangan. Sekali lagi nyanyi sama-sama. Satukan hati kita nyembah Tuhan. Ku yakin. Oh, oh, oh. Tak terbatas, yeah. Katakan kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan, pemulihan. Oh, sama-sama terjadi di sini. Terjadi di sini. Angkat tanganmu sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, imani, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersama
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan kita sepakat sama-sama katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Pagi hari ini Tuhan mau tenangkan Anda. Pagi hari ini Tuhan mau bicara banyak pewahyuan buat hidupmu. Dia mau sampaikan begitu banyak rencananya, keputusan yang mesti engkau ambil, rahasia kehidupan yang engkau bisa terima. Dia mau nyatakan itu di hidupmu. Pagi hari ini Tuhan mau melimpahkan kuasanya. Kamu gak perlu kejar kuasa. Anda gak perlu kejar kuasa. Kejar Tuhan. Ketika Anda kejar Tuhan, jangan kaget. Kuasa Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Pengurapan gak perlu dikejar. Jangan kejar pengurapan. Alkitab cuma ngomong, yang sungguh hati akan dilimpahkan kekuatannya. Yang kita perlu kejar itu sungguh hati aja sama Tuhan. Di waktu yang sama, kuasa Tuhan akan berlimpah di hidup. Pulang dari ibadah ini, ambil komitmen. Kalau sudah keluarga, punyailah saat teduh bersama-sama. Ambil waktu, intim sama Tuhan setiap hari. Intim sama Tuhan setiap hari. Itu yang kekal, Pak, Bu, teman-teman, itu yang kekal. Bangun misbah itu di rumahmu. Bangun itu benar-benar sungguh-sungguh, itu yang kekal. Jangan sampai kok gak nangkep pewahyuan Tuhan hari-hari ini. Banyak orang hari-hari ini ngejar kesuksesan terus nambah. Pertanyaannya, Tuhan suruh apa enggak? Kalau Tuhan ngomong cukup, kita perlu directionnya Tuhan. Kita perlu tuntunannya Tuhan. Cuma di hadiratnya, dia akan berbicara, dia akan ngomong. Jangan tinggal lagi dari kejauhan. Bangun kedekatan sama Tuhan. Yes. Pulang dari tempat ini, bangun itu penyembahan di kamarmu. Penyembahan dimulai dari tempat yang tidak terlihat, tapi akan termanifestasikan di tempat yang terlihat. Yes, that's worship. Stop kepalsuan, bangun penyembahan. Jangan cuma nyanyi, jangan cuma berkata-kata, tapi hidupilah penyembahan. Makasih Tuhan. Jamah setiap hati, kalau ada di tempat ini yang sedang ketakutan, pulihkan mereka. I pray Lord. Tenangkan jiwa yang ketakutan. Tuhan, aku berdoa buat setiap yang mengalami depresi, patahkan. Karena hadirat-Mu membawa ketenangan, bukan ketakutan. Roh Allah itu membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Tuhan, aku berdoa hari ini, biar roh Allah itu tinggal menjadi Tuhan, bertahta dalam hidup kami.
Dan memerintahkan setiap ketakutan hilang. Setiap depresi dipatahkan. Dan aku berdoa saat ini, tenangkan setiap jiwa. Tenangkan setiap hati kami. Kalau kami ketakutan, ingatkan kami punya Tuhan yang bisa meredakan badai hidup kami. Kami punya Tuhan yang bisa kasih tahu kemana kami mesti melangkah. Kami gak perlu takut. Domba gak perlu takut. Selama dia dekat dengan gembalanya, dombanya gak perlu takut. Di dalam kegelapan pun, itu gembala akan tetap bersama dengan dia. Gak pernah tinggalkan dia. Gada dan tongkatnya, perlindungannya dan tuntunannya ada bagi kita semua. Hari ini kalau ada yang sedang bimbang, takut ngambil keputusan, harus melangkah seperti apa dalam pekerjaan, keluarga, apapun juga yang sedang kami pikirkan. Masa depan kami, sekolah, Tuhan tuntun kami hari ini. Di dalam kedekatan dengan Tuhan, ada banyak rahasia kehidupan akan kami terima. Hari ini kalau kami mungkin sudah melakukan yang baik, kami sadar gak cukup. Kami perlu ngalamin kuasa Tuhan. Limpahkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang gak masuk akal Tuhan bisa buat jadi kenyataan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa kami masuk ke dalam dimensi supranatural. Bukan hanya natural. Sampai ke dimensi tanpa batas. Dimensi surgawi terjadi dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini. Bahwa kami melekat setiap waktu. Dalam tekanan, dalam kesibukan. Sebelum hari dimulai, kami melekat sama Tuhan. Thank you Jesus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes.